Kemarin kita udah sempat review laptop TUF Gaming berprosesor Alder Lake terbaru yang dimana waktu itu pakai RTX 3060 dan Core i7 12700H. Tapi yang kali ini datang itu pakai RTX 3050 Ti dan Core i7 juga, namun Core i7-nya 12650H. Kalau secara desain, TUF Gaming ini nggak berbeda sama sekali dengan yang udah kita review. Dan karena itu, makanya kita juga nggak akan ngomong terlalu banyak di bagian desain. Oke lah, di sini kita melihat opsi warna yang berbeda dari yang kemarin kita review. Kalau yang kemarin kita review unitnya itu adalah yang versi Jaeger Grey, yang versi kali ini adalah versi Mecha Grey yang lebih simple. Walaupun sebenarnya gue lebih demen sama yang versi Jaeger Grey sih, karena lebih bercorak aja tuh. Tapi kalau misalnya yang versi ini alias yang Mecha Grey itu masih termasuk elegan kok. Hinge-nya seperti yang kemarin bisa dibuka dengan satu tangan dan layarnya pun juga masih sama, yaitu berukuran 15,6 inch Full HD IPS level dengan 70% sRGB dan refresh rate 144Hz. Selain dari monitor, gue juga suka dengan Asus yang makin kesini makin perhatiin bagian touchpad, di mana surface-nya itu dibuat lebih licin dan juga size-nya diperbesar. Layout keyboardnya juga sama seperti yang sebelumnya, masih seperti layoutnya ROG yang sekarang, jadi TUF Gaming ini kelihatan sekarang naik level. Pilihan portnya masih sama dengan yang kemarin, di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 2, sementara di sebelah kiri ada charging port, LAN port, full HDMI port, dua USB Type-C yang dimana satu sudah support dengan Thunderbolt, sementara yang satu lagi hanya support DisplayPort aja. Dan juga ada USB 3.2 Gen 2 Type A lagi dengan audio combo jack. Oke, masuk ke spesifikasi. Untuk laptop kali ini, CPU-nya menggunakan Core i7 12650H, NVIDIA RTX 3050 Ti 75W, dan 16GB RAM yang sudah DDR5. Tentu RAM-nya juga bisa di-upgrade karena memakai SODIMM dua-duanya. SSD-nya di sini kerennya berkapasitas sampai 1TB PCIe Gen 3 X4 yang speed-nya itu kenceng, dan juga ada satu lagi slot M.2 yang bisa buat ekspansi, dan tentunya dua slot ini sudah support dengan PCIe Gen 4 apabila kalian mau. Oke, jadi cukup soal spesifikasi. Sekarang gimana sih performa dari Core i7 12650H ini? Di Cinebench R15 ternyata gap performa antara prosesor ini dengan Core i7 12700H itu terpaut cukup jauh. Kedua prosesor ini bisa berbeda sekitar 700 poin, namun untuk single core-nya ya masih mirip-mirip sih sebenarnya. Skor dari Core i7 12650H di R15 malah mirip-mirip dengan Core i7 11800H yang lalu. Lalu di Cinebench R23 juga hasilnya kurang lebih mirip-mirip dengan R15, di mana terpaut cukup jauh skor antara 12650 dengan 12700, namun di Cinebench R23 ini skor dari 12650H bisa melewati Core i7 Tiger Lake dengan jarak yang cukup jauh. Kalau buat konsistensi, skor Cinebench R15 tadi sempat turun sampai 5% dari performa awal di run kelima, namun selanjutnya bisa naik lagi performanya sampai hampir ke performa awalnya. Jadi untuk stabilitas sebenarnya ini untuk long termnya cukup oke. Nah, terus untuk RTX 3050 Ti-nya sendiri, di Firestrike dan TimeSpy, RTX 3050 Ti-nya bisa lebih tinggi dibandingkan mayoritas RTX 3050 Ti laptop yang lain. Walaupun sih dibandingkan dengan RTX 3060 memang skornya masih jauh. Di beberapa game seperti Dota 2, Valorant yang kompetitif, laptop ini bisa mainin game tersebut di atas 100 FPS dan sudah mendekati refresh rate maksimal monitornya jika pakai setting ultra. Di game AAA seperti Far Cry 6 atau Outriders, laptop ini bisa mainin gamenya itu di atas 60 FPS saat settingan ultra. Lalu selain gaming, kita juga menguji Adobe Premiere Pro di laptop ini, dan ternyata saat kita render video 4K 5 menitan, bedanya dengan 12700H itu hanya beberapa detik aja loh. Dan malahan apabila dibandingin dengan 11800H, itu bedanya cukup jauh. Dan kalau Blender pakai GPU, BMW 27 bisa diselesaikan hanya dalam 41 detik aja. Nah, kalau soal suhunya, CPU dari TUF Gaming ini bisa mencapai 91 derajat Celcius, namun akan turun dan stabil di angka 80-an. Sementara suhu GPU-nya ada di angka 83-84 derajat, tapi ya semuanya overall masih tergolong adem buat sebuah laptop gaming.
Karena kita udah pernah bahas lini TUF Gaming di video yang sebelumnya, jadi kita nggak akan ngomong terlalu banyak soal pengalaman karena ini kurang lebih sama. Baterainya di sini sayangnya di downgrade ke 76 Wh dari 90 Wh. Walaupun ya dia di downgrade seperti ini, tapi laptopnya sendiri masih bisa bertahan sampai 5 jam di penggunaan ringan. Speakernya bagus, di 100% volume dia nggak distorsi dan suara treble-nya juga jelas. Yang gue paling suka dari laptop ini adalah laptop ini sekarang lebih tipis dibanding TUF Gaming yang sebelumnya, dan itu cukup jauh membuat laptopnya itu jadi terasa lebih premium. Belum lagi dengan keyboard yang layoutnya sudah mirip dengan ROG, membuat TUF Gaming itu jadi lebih mahal secara desain. Fitur-fitur yang juga nggak bisa didapetin di merek lain itu antara lain adalah Armoury Crate-nya, yang dimana sekarang udah ada MUX switch, AC key, ada MS hybrid juga untuk switching antara iGPU dengan GPU discrete kalau mau lebih efisien, dan juga ada Legacy DRM switches yang bisa mematikan efisiensi core dari CPU-nya untuk katanya sih bisa mendapatkan gaming yang lebih stabil. Walaupun kita sendiri belum pernah coba karena ngeri-ngeri pakai fitur ini yang katanya bisa mengurangi umur dari P-core-nya tersebut. Buat sebuah laptop gaming budget, memang TUF Gaming yang versi kali ini bisa memberikan fitur-fitur yang nggak ada di gaming laptop lain. Kayak MUX switch, DRM switches yang ada di Armoury Crate tadi, terus desainnya udah bagus banget, udah ROG banget gitu, mirip banget sama ROG, terus habis itu juga touchpad-nya bagus, terus dia juga udah tipis, build quality-nya juga premium lagi. Dan buat performa CPU-nya, walaupun ini adalah 12650H, bisa dibilang performanya mirip-mirip sama Core i7 Tiger Lake yang 11800H. Tapi balik lagi, TUF Gaming bukanlah laptop gaming budget yang murah banget karena harganya udah nyentuh 19 juta walaupun masih pakai GPU RTX 3050 Ti. Bagi kita ini udah bukan harga laptop gaming budget lagi sih. Tapi ya dengan konsiderasi cost sekarang udah lebih mahal, dolar juga lagi 15.000. Sebenarnya harga tersebut ya bisa dijustifikasi lah karena harga modalnya aja udah tinggi. Tapi kalau performanya kurang lebih sama dengan yang versi Tiger Lake, sebenarnya di Tokped ada juga loh opsi stok lama dengan harga cuma 17 juta. Tapi ya tentunya fitur-fiturnya nggak secanggih yang ini, SSD-nya juga masih 512 GB sementara yang ini 1 tera, dan juga Thunderbolt pun nggak ada di yang sebelumnya kayaknya. Jadi kalau kalian mau Alder Lake TUF Gaming yang murah, ya salah satu pilihannya adalah laptop ini. Jadi itu aja paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.